Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Tafsir Tarbawi yang beranggotakan Sifa Ahda Sabila, Erlinda Lutfi Fadila, Puput Ocak Devi Anggraini, Fakihudin Ahmad Aska akan mempresentasikan tentang metode mengajar. Pembahasan yang pertama yaitu Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 tentang keteladanan, menerangkan tentang meneladani akhlak dan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang termasuk tata cara beliau dalam mendidik diri sendiri, keluarga, lembaga, dan masyarakat merupakan kewajiban semua umat Islam. Jika dihubungkan dengan metode pendidikan yang pada dasarnya pendidikan Islam, tentunya tidak akan terlepas dari panduan ajaran Islam itu sendiri, yakni Al-Quran. Dalam konsep pendidikan Islam, maka harus melihat segala sesuatu dari sudut Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun metode yang tercantum dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21, yaitu metode pemberian contoh dan teladan. Metode ini merupakan metode yang cukup besar pengaruhnya dalam mendidik anak. Allah telah menunjukkan bahwa contoh keteladanan dari kehidupan Nabi Muhammad SAW mengandung nilai pedagogis bagi manusia atau para pengikutnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada bagi kamu pada Rasulullah suri teladan yang baik bagi orang yang mengharap Allah dan hari kiamat, serta yang berzikir kepada Allah dengan banyak. Quran Surat Al-Ahzab 21. Menurut tafsir Ibnu Katsir, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Ayat yang mulia ini adalah pokok yang agung tentang mencontoh Rasulullah SAW dalam berbagai perkataan, perbuatan, dan perilakunya. Oleh karena itu, Allah SWT memerintahkan manusia untuk mensuri tauladani Nabi SAW pada hari Ahzab dalam kesabaran, keteguhan, kepahlawanan, perjuangan, dan kesabarannya dalam menaati pertolongan dari Rabb-Nya. Quran Surat An-Nahl ayat 126 tentang metode dakwah. Metode dakwah dapat diartikan sebagai suatu jalan atau cara yang dilakukan dai dalam menyampaikan dakwahnya kepada jamaah. Penggunaan metode yang benar merupakan unsur yang penting dalam menunjang proses berhasilnya suatu kegiatan dakwah. Pesan dakwah yang baik jika tidak didukung dengan metode benar tidak akan sampai dan diterima dengan baik. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang yang mendapat petunjuk. Yang ketiga adalah Quran Surah Yusuf ayat 3 tentang kisah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Artinya, kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya, kamu sebelum kami mewahyukan adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Kata yang menggambarkan secara langsung pada metode bercerita ini adalah nakusu, yang berarti kami menceritakan. Nakusu berasal dari kata qasasu yaqsusu, yang berarti menceritakan. Dalam ayat ini tampak secara jelas bahwa terdapat guru yang mengajarkan, yaitu Allah SWT. Guru memberikan isi cerita yang terbaik, ahsanal qasas, yang sebagai adalah materi pembelajaran. Kata al-qasas menurut Quraisy Shihab adalah bentuk jamak dari qisah atau kisah. Ia terambil dari kata qasasa yang pada mulanya berarti mengikuti jejak. Kisah adalah upaya mengikuti jejak peristiwa yang benar-benar terjadi atau imajinatif sesuai dengan urutan kejadian, dan dengan jalan menceritakan satu episode atau episode demi episode.
Situasi penggunaan metode cerita dalam pendidikan diantaranya 1. Mendidik keteladanan. Guru harus jeli melihat materi yang akan diajarkan pada peserta didik. 2. Menarik perhatian dan merangsang otak. Kisah-kisah yang mengandung hikmah sangat efektif untuk menarik perhatian dan merangsang otak. Dengan mendengarkan cerita, peserta didik akan merasa senang sekaligus menyerap nilai-nilai pendidikan Islam tanpa merasa dipaksakan. 3. Menanamkan nilai akhlak dan emosional. 4. Anak usia prasekolah. Orang tua memberikan cerita dan hal-hal yang sederhana. Menurut Muhammad Al-Qutub, dengan cerita anak mempunyai daya tarik menyentuh perasaan dan mempunyai pengaruh terhadap jiwa anak. 5. Peserta didik yang mempunyai kecerdasan verbal linguistik. Peserta didik yang memiliki kecerdasan verbal linguistik cenderung mempunyai kemampuan retoris bahasa atau kemampuan untuk meyakinkan orang lain dari serangkaian tindakan, potensi dalam mengikat bahasa, atau kemampuan untuk mengingat bahasa. Kemudian Quran Surah Al-Ma'un ayat 1-3 dengan metode bertanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Artinya, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardai anak yatim dan tidak menganjurkan mereka memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Penafsiran surat Al-Ma'un ayat 1. Ayat pertama surat ini dimulai dengan pertanyaan. Lawan bicara yang dituju adalah Nabi Muhammad SAW. Berkenaan dengan ayat ini, At-Tabari mengatakan bahwa yang dimaksud adalah, tahukah kamu Muhammad orang yang mendustakan pahala dan siksa Allah, sehingga tidak mematuhi perintah dan larangannya. Penafsiran surat Al-Ma'un ayat 2, yaitu orang yang menghardi anak yatim, kata zalika yang memiliki arti digunakan untuk menunjuk kepada sesuatu yang jauh, untuk memberikan kesan bahwa betapa jauh tempat dan kedudukan antara orang yang dituju dengan pembicara. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam lisan Al-Arab disebutkan bahwa kata yadu'u berarti mendorong dengan cara kasar, tidak ramah, kejam dan keji. Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim berarti memperlakukan anak yatim dengan keras, kejam dengan penolakan serta kemarahan, teguran dan celaan. Penafsiran surat Al-Ma'un ayat 3, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Kata al-miskin dalam lisan Al-Arab diartikan dengan kondisi di mana seseorang dalam keadaan rendah, hina, terkalahkan dan dipaksa, meskipun sebenarnya seseorang tersebut kaya. Di dalam Al-Quran, orang-orang miskin belum muncul sebagai konsepsi tetapi hanya sebagai kelompok masyarakat realitas. Orang-orang miskin diakui secara baik dan direspon dengan moral sosial yang tinggi. Hanya saja memang dalam hal kategorinya, orang-orang miskin belum muncul. Meskipun demikian, banyak ahli tafsir yang berusaha menjelaskan siapa orang miskin itu. Menurut Ibnu Katsir, miskin adalah al-faqir, yakni seseorang tidak mempunyai sesuatu apapun untuk memenuhi dan mencukupi biaya hidupnya. Kata Yahudu mengisyaratkan bahwa mereka yang tidak memiliki kelebihan apapun tetap dituntut paling sedikit berperan sebagai penganjur, pemberi pakan. Peranan ini dapat dilakukan oleh siapapun selama mereka merasakan penderitaan orang lain. Ini berarti pula bahwa ayat ini mengandung setiap orang untuk ikut merasakan penderitaan dan kebutuhan orang lain walaupun ia sendiri tidak mampu.